Oke, jadi dosen tuh memang bukan suatu pilihan, tapi emang ya udah jadi kodratnya gitu. Misalkan emang kita milih dosen, ya apapun harus dilibas. Nah, tapi di sini tuh jadi dosen itu gak semudah itu ternyata. Banyak hal-hal yang perlu dipikirkan terutama dalam hal penjadwalan atau beban-beban lain kayak beban ngajar, beban riset, mengabdi. Nah, masih banyak nih dosen-dosen yang belum tahu gimana caranya menyeimbangkan antara jadwal di rumah, jadwal berkarir mungkin atau bahkan jadwal sebagai dosennya ini yang literally kayak tadi mengerjakan 3 tugas tridharma penting. Nah, kira-kira apa aja yang bisa kita dapatkan dari dosen-dosen yang kita nanti wawancari secara mendadak nih? Oke, jangan lupa terus pantengin. Kita sikat. Oke, kita akan cari dosen lagi nih buat kita tanya. Mohon maaf, selamat Oh pagi. iya. Ini kami dari dapur dunia dosen. Ini menanyakan atau mencari tahu gimana sih jadi seorang dosen yang work life balance Wah, iya, iya, iya. antara akademik sama karir. Boleh saya wawancara sebentar? Boleh. Oke. Iya. Oke, Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa ini? Saya dengan Maya Sandra Rosita Dewi, Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bu, ini udah berapa tahun, Bu, di sini? Saya masuk di sini itu di 2019, jadi sekitar berapa ya, 5 tahunan lah ya, 5 sampai 6 tahun. Motivasi awalnya Ibu Maya nih jadi dosen tuh awalnya gimana sih, Bu? Motivasi jadi dosen, sebenarnya kalau, dibilang apa ya, motivasi itu, eee, apa, tidak ada ya, karena, saya pada akhirnya, menjadi dosen ini kayak proses mengalir aja. Karena, bisa dibilang juga banting setir, karena kan dulu memang saya bekerja di suatu instansi yang tidak berhubungan dengan dunia akademik. Tapi, kemudian, ketika saya melihat, passion saya menyadari bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu kok tidak menyenangkan bagi hati saya gitu ya. Dan ternyata setelah saya dalami lebih dalam gitu, pada akhirnya saya menemukan bahwa ternyata saya menemukan kesenangan untuk hati saya di dunia pendidikan, sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari instansi tersebut dan melanjutkan studi saya ke jenjang S2 dan mencoba peruntungan untuk melamar di dunia dosen yang saya sukai. Pada akhirnya ya seperti sekarang ini. Tapi berarti Ibu udah tahu nih kayak konsekuensi menjadi dosen kayak gimana, kayak beban tugas yang tinggi kayak tadi gitu, udah tahu berarti? Pada akhirnya saya baru tahu ketika saya sudah masuk ke dalam dunia dosen ya. Jadi stigma dosen itu kan kalau dilihat dari luar wah kayaknya enak gitu ya, apalagi bagi orang awam melihat dosen itu dengan pokoknya tidak terikat dengan sesuatu yang formal gitu ya, misalnya harus pakai seragam yang formal dan segala sesuatu, tidak terikat jam gitu ya. Kalau di misalnya di instansi lain gitu kan ada jam kerja ya, misalnya harus datang jam sekian, pulang jam sekian gitu ya. Tapi ternyata apa yang dilihat masyarakat itu tidak semudah itu gitu ya. Karena ternyata waktu kerja bagi seorang dosen itu justru bukan hanya dari jam 8 sampai jam 4, tapi bisa dibilang 24 jam. Fullnya itu tidak berarti bahwa kita harus bekerja gitu, tidak ya, tapi kita harus bisa melayani apapun itu keperluan pekerjaan kita sebagai dosen. Jadi bisa dibilang ya sebenarnya pekerjaan itu tuh dijalani selama 24 jam. Lama juga ya ternyata ya. Oke, Bu, soal work life balance nih. Nah, menurut Ibu tuh gimana sih kayak menjadi dosen nih, apa arti work life balance? Work life balance ya, Iya. kelihatannya kok ngeri. Oke, work life balance itu tentunya menjadi suatu tantangan bagi kita dan juga semua dosen, saya rasa ya semua dosen di Indonesia atau di dunia mungkin ya pasti juga akan mengalami hal yang sama, berperan menjadi seorang dosen dan menjadi sesuatu di luar sana atau di dalam rumah tangga itu menjadi suatu hal yang tantangan yang sangat besar. Jadi bagi saya makna work life balance itu adalah membagi sesuatu sesuai dengan proporsi. Jadi tidak harus kaku. Jadi semuanya itu dibagi secara dinamis. Mana kebutuhan yang mendesak, maka itu yang akan kita fokuskan terlebih dahulu tanpa mengurangi juga peran-peran dunia kita yang lain seperti itu. Pernah ngalami kesulitan nggak, Bu, waktu membagi waktu antara tugas tridharma kayak tadi mengajar, riset atau publikasi gitu sama mengabdi gitu? Tanyalah ke semua dosen di seluruh dunia pasti mengalami kesulitan yang sama gitu ya. Menjalani peran sebagai seorang dosen dan juga khususnya saya sebagai seorang
istri mungkin ya, sebagai seorang ibu, atau misalnya ada yang masih berperan sebagai seorang anak ya dari orang tuanya gitu. Nah, ini juga memiliki tantangan yang terbesar karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa beban kerja dosen itu sekarang lumayan banyak. Karena orang tahu sebagai dosen itu hanya memiliki 3 beban gitu ya. Tridharma perguruan tinggi, yaitu mengajar, kemudian meneliti dan mengabdi, tapi ternyata tidak seperti itu. Karena untuk saat ini manajemen administrasi itu ya dari negara itu juga sekarang sudah mulai diketatkan. Jadi kita itu bebannya ditambah dengan beban administratif gitu kan. Jadi apapun itu sekarang sudah mulai semua berbasis sistem gitu kan. Jadi beban kita itu sebenarnya tidak hanya belajar mengabdi dan meneliti, tapi sebagian besar itu kita terkuras habis juga dengan beban administratif. Ditambah lagi nanti setelah kita pulang kerja, kita ke rumah masih kita harus mengurus anak tentu ya, karena menjadi dosen itu bukan segalanya. Seperti makna work life balance yang saya sampaikan tadi kan, semua itu harus seimbang. Jadi kita tidak perlu nanti sampai rumah kita masih harus paneng dengan urusan pekerjaan sehingga anak dan suami kita tetap terabaikan, kan enggak. Jadi tantangan terbesar itu adalah bagaimana kita itu harus secara proporsional membagi urusan keduanya itu, antara dunia pekerjaan sebagai dosen dan dunia kita di luar sebagai dosen, yaitu sebagai ibu rumah tangga atau sebagai peran-peran yang lain di dalam rumah tangga, seperti itu. Solusi dari Ibu nih dengan adanya permasalahan atau masalah-masalah tadi nih. Solusi apa ya? Karena saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik apa solusinya, karena jujur saja mungkin sampai saat ini pun saya sedang berusaha untuk mencari pola yang nyaman dari dalam hidup saya. Jadi untuk saat ini saya bisa mengatakan bahwa saat ini saya sedang berusaha untuk menyusun strategi bertahan hidup, ya kan, dan tetap menjaga kewarasan gitu kan di tengah beban-beban yang banyak tadi, misalnya beban sebagai dosen dan beban sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi apapun yang terjadi dengan diri kita, kita harus menganggap bahwa kita itu bukan mesin gitu ya, dan kita itu bukan hanya bermain peran, tapi yang penting itu adalah kita juga bisa menghargai diri kita sendiri gitu kan. Jadi di dosen kita bertempur dengan pekerjaan di dosen, kemudian di rumah tangga kita bertempur dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dan anak, tapi terkadang kita lupa kita menjaga diri kita sendiri. Nah, kita bukan mesin, kita juga punya sesuatu yang harus kita jaga dari dalam diri kita sendiri, misalnya kayak kesehatan diri kita sendiri, kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan jasmani dan rohani. Maka bagi saya solusinya itu adalah dengan berani mengatakan cukup, jangan hanya diiyakan aja gitu. Cukup ya. Cukup tapi nggak sampai sini cukup ya. Oke. Mungkin ini Bu, ketika Ibu berhasil nih menemukan pola untuk menyelesaikan kayak tadi mengatur beban tridharma, habis itu beban di kehidupan pribadi dan karir, itu apa yang Ibu kayak ini ternyata selama ini bisa saya gunakan buat kedepannya itu. Jadi pola-pola yang sampai saat ini juga masih saya dalami dan saya cari ya. Ketika saya berhasil menemukan pola, ya setidaknya itu akan membuat hidup saya dan beban-beban yang ada di dalam hidup saya itu jadi berjalan secara dinamis gitu kan. Jadi saya bisa melakukan pekerjaan yang sebenarnya juga saya senangi ini, kemudian saya juga bisa menjalankan peran sebagai seorang istri, sebagai seorang anak mungkin, atau sebagai seorang ibu itu juga dengan ikhlas, dan saya tetap masih bisa menjaga kesehatan diri saya sendiri. Maka bagi saya alarm cukup itu sangat penting bagi saya. Ketika tubuh saya itu sudah mengeluarkan alarm gitu ya, misalkan di tengkuk sini sudah mulai sakit-sakit, atau misalnya lengan-lengan kok sudah mulai, atau jari sudah mulai kebas gitu, maka itu adalah alarm dari diri saya untuk kita berani mengatakan cukup. Oke, mungkin ini yang terakhir nih, buat nasihat penutup nih dari Ibu, itu untuk mungkin dari rekan dosen di luar sana yang bisa untuk di titik aku pingin work life balance gitu. Nah, dari Ibu nasihat yang bisa disampaikan untuk teman-teman. Nah, nasihat dari saya apa ya? Yang pertama itu seperti tadi, jangan menuntut diri untuk selalu seimbang setiap saat. Jadi harus perfect di semua sisi gitu ya. Jadi kalau misalkan di kampus kita harus perfect, kemudian di rumah kita harus perfect gitu kan, di mana-mana kita harus perfect, jangan seperti itu. Karena sama saja kita menghancurkan diri kita sendiri gitu. Jadi semua harus seimbang. Kalau misalnya hari ini kita fokus ke pekerjaan, maka ya sudah,
selesaikan itu. Nanti ketika di rumah kita coba rileks dulu, katakan cukup pekerjaan sekarang di rumah, ada anak suami, oke kita hadapi mereka dulu, walaupun nanti ada sesuatu yang mendesak, misalkan pekerjaan mendesak, selesaikan dulu apa yang menjadi prioritas pekerjaan pada saat itu. Kemudian yang kedua, kenali batas diri. Nah, jadi kayak tadi alarm. Coba kita kenali alarm diri kita sendiri itu sampai mana. Kalau misalnya kita sudah merasa bahwa aduh kok aku sering migrain gitu ya, itu mungkin itu karena aku kelelahan dan sebagainya, maka saat itu adalah saat yang tepat untuk kita berhenti sejenak, kemudian kita rehat, kita refresh, kita pulihkan diri kita sendiri, baru kita siap menghadapi beban itu lagi. Kemudian apa ya? Tentukan prioritas. Tentukan prioritas itu, walaupun memang beban-beban tadi mau nggak mau setiap hari harus kita lakuin ya kan, kayak kerjaan di kampus, kerjaan di rumah itu setiap hari harus kita lakuin. Maka tentukan prioritasnya. Misalnya kalau hari ini kita sebagai dosen misalnya sedang melakukan akreditasi, tentunya prioritasnya adalah kita harus bisa mengerjakan itu dengan baik. Maka ya sudah, untuk hari ini kita selesaikan dulu beban administratif itu, dan kemudian besok kita punya waktu, oke kita fokus dulu ke anak atau ke suami atau ke hal-hal lain gitu ya. Jadi kita bisa menentukan prioritas mana yang harus kita jalani. Jangan semuanya berjalan secara bersamaan, itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Kemudian tentunya bangun komunikasi dan dukungan dengan orang-orang di dekat kita. Keluarga itu adalah supporter terbesar dalam hidup kita. Jadi jangan sungkan untuk curhat, berkomunikasi ya dengan siapapun itu yang kita rasa dia bisa memberikan positive vibes ya, atau bisa mendukung kita ketika kita sedang kecapean itu tadi. Kemudian apa ya yang terakhir, pokoknya tetap utuh dan tetap waras. Tetap waras ya. Intinya tuh tetap waras ya. Jangan sampai nggak waras ya, nanti bahaya nanti ke depan. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah diwawancarai. Sama-sama. Ya, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Gas kita lagi. Cari yang lain. Oke, kita cari lagi dosen. Mumpung ada dosen di sini yang lagi duduk. Kita wawancara. Selamat siang, Pak. Saya Akbar dari Dapur Dosen Indonesia. Ingin mencari tahu ini apa namanya menjadi dosen yang work-life balance antara akademik dan karir. Ini boleh saya wawancara sebentar? Iya. Oke, kalau boleh tadi dengan Bapak siapa tadi? Saya Rama Kertamukti dari dosen S2 Media dan Komunikasi Universitas Kerjagah. Oke, Bapak mungkin udah berapa lama nih jadi dosen? Saya tuh sebenarnya kalau jadi dosen tuh sudah agak lama ya, dari tahun 2006 ya. Cuman kan dosennya bukan terus dosen menetap gitu, karena saya praktisi ya. Jadi saya diminta untuk ngajar karena saya praktisi awalnya. Tapi kalau sebagai dosen yang memang benar-benar profesional gitu ya, memang tiap hari saya yang dosen itu adalah ketika saya diterima menjadi dosen di dulu ada namanya Akademi Komunikasi Indonesia ya. Dulu di sana sampai jadi pembantu direktur, terus baru pindah ke sini tahun 2011. Jadi kalau saya profesional benar-benar saya akhirnya nulis, karena di Akademi Komunikasi itu saya kayak ini ya, praktisi ya, jadi sama aja sebenarnya. Tapi kalau di sini kan benar-benar tridharma ya, nulis ya, ngajar ya, ngabdi gitu. Jadi mungkin bisa dibilang mulai mengajar yang serius tuh 2011. Paket lengkap gitu. Ya, paket lengkap itu tridharma itu ya 2011 itu. Oke. Mungkin lebih ke kayak motivasi awalnya Pak Rama ini menjadi dosen tuh apa dulu? Kalau motivasi sih sebenarnya saya nggak pernah ada niatan pengen jadi dosen. Pertama itu. Kemudian kedua, karena di Jogja itu kebetulan saya dari Jakarta ya. Jakarta pindah ke sini. Ketika praktisi saya nanya ke kakak, Kak kalau misalkan kerja di Jogja itu paling enak jadi apa profesinya? Karena kebetulan di sana saya jadi copywriter ya, di agensi. Kata kakak, ya ada 3. Kalau nggak kamu jadi kerja di dunia pariwisata, ini kan segala macam, kemudian kamu jualan, ya. Yang ketiga kamu jadi pendidik, pengajar. Waduh, 3-tiganya saya nggak bisa semua tuh. Saya nggak punya semua. Benar, akhirnya ketika saya kerja di salah satu institusi di Yogyakarta, saya jadi manajer pemasaran di sana. Memang ya benar, dalam arti kata pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, kemudian alhamdulillah saya diterima di salah satu universitas tadi yang saya sebutkan tadi. Oh, taunya benar dari sisi ekosistemnya itu
enak gitu loh ya. Jadi saya bisa ketemu orang segala macam. Jadi ekosistemnya enak. Kalau tadi manajer pemasaran itu kan kayak saya memasarkan produk ya. Betul. Itu nggak saya banget waktu itu karena saya orang copywriter kan. Kalau copywriter kan meliterasi ya. Iya. Ketika jadi dosen, oh iya saya harus meliterasi, oh saya harus belajar lagi, harus ikut konferensi lah, ikut seminar segala macam. Akhirnya oh ya inilah kayaknya mungkin saya suka nih kayak ini. Tapi kalau dari sisi apakah itu cita-cita, kayaknya enggak deh. Saya cita-citanya pokoknya cari uang yang banyak gitu aja selesai itu ya gitu. Berarti sempat gambling gitu ya Pak antara Saya nggak pernah gambling hidup, nggak pernah gambling. Nggak pernah. Nggak pernah. Saya hidup tuh sera-sera, yang terjadilah gitu. Jadi ya life goes on aja. Jadi nggak pernah gambling saya itu. Saya tidak pernah menggunakan teori game itu di saya. Pokoknya intinya ya tadi. Pokoknya kan saya sebagai laki-laki ya harus cari uang yang banyak ya. Itu aja udah gitu konsepnya. Oke Pak, mungkin lebih ke tadi kan udah banyak nih tadi pengalaman Bapak Iya. tadi. Nah dari pengalaman itu apa arti sebuah work life balance menurut Pak Rama? Nah ini kenapa saya keluar dari Jakarta, ada kata-kata dari Bill Gates ya dulu ya yang membuat saya itu sadar. Ya di Jakarta itu memang duit banyak, tetapi saya tidak pernah merasakan itu. Jadi saya duit banyak, Sabtu libur saya mau main, orang semua pikirannya sama, akhirnya hanya macet di jalan. Ketika hari Minggunya mau mau liburan juga harus persiapan untuk hari Senin. Akhirnya kan yang terjadi akhirnya saya mager juga gitu ya. Mager di hari Sabtu Minggu, mager, besok udah kerja lagi, rutinitas gitu. Akhirnya kata-katanya Bill Gates itu adalah orang yang kaya, dalam kata itu kaya adalah dia bisa merasakan satu tetes keringatnya. Saya merasa saya nggak pernah ngerasain itu gitu loh. Jadi ya kerja aja gitu loh. Artinya saya nggak bisa merasakan itu. Wah ini nggak bener nih kalau kerja kayak gini nih, walaupun duit banyak tapi kalau saya nggak bisa merasakan, kan akhirnya nanti timbulnya stres ya. Stresnya timbulnya penyakit juga kan, kalau penyakit malah nambah duit juga kan. Akhirnya wah ini nggak asik nih. Terus saya ngelihat, kebetulan alhamdulillah dulu ada kakak kerja di Jogja kan, yang membuat saya tertarik di Jogja kan ada kakak. Terus saya, kakak kok santai-santai aja hidupnya ya, saya seneng. Terus akhirnya inilah saya pindah ke Jogja tanpa saya punya pekerjaan itu. Tapi saya pikir alah namanya orang ya itu sombongnya orang Jakarta ya. Ketika kita punya skill mesti dapat kerjaan lah kalau di sini. Nah, betul, saya ketika di sini ya itu sekarang bagi saya kota yang paling menarik karena saya udah bekerja di Surabaya pernah, di di Semarang pernah, ya ada pernah di Jakarta. Yang saya rasakan yang paling enak ya di Jogja. Bisa slow living gitu ya? Ya tergantung cara pemaknaan kita dengan slow living ya. Nah, itu jadi pemaknaan hidup lah sebenarnya. Memilih menjadi dosen nih Pak tadi ya. Berarti kan Bapak udah tahu tuh konsekuensi menjadi dosen, kayak entah itu berhadapan dengan beban tridharma kayak mengajar, mengabdi, sama riset gitu. Bapak udah kepikiran kayak, oh nanti bakal gini. Gimana sih Bapak case atau masalah yang benar-benar kayak berat banget di fase kayak gini itu? Saya nggak pernah ngerasain apa-apa berat ya. Jadi saya nggak pernah merasakan jadi dosen berat, jadi kreatif director berat, nggak pernah. Tetapi yang saya rasakan adalah ketika kamu mendapatkan suatu pekerjaan apapun, kunci pertama itu belajar. Belajar artinya kamu posisi ini kamu ngapain aja, dan kamu harus bersentuhan dengan siapa. Yang seringkali saya jadi analogi adalah peta ya. Misalkan kamu di 0 km itu kan ada peta tuh. Ketika kamu di peta itu kan ada titik ya. Kamu di sini. Ketika kamu di sini, kamu mengarah ke museum, kamu berapa kilo nih, berapa meter nih dari sini. Terus harus mengarah kemana segala macam. Sama ketika kamu jadi dosen pun saya yakin profesi ini berbeda dengan profesi-profesi sebelumnya. Oh taunya profesi ini harus menyuruh saya harus bisa ini, bisa itu, bisa ini. Nah konsekuensi saya di dalam bidang itu ya saya harus belajar. Artinya jadi dosen kamu harus punya nilai tridharma. Pertama adalah pengajar, oke lah, pekerjaannya mengajar, udah ya saya dapat SKS dari institusi saya. Kemudian kedua saya harus meneliti. Nah meneliti kan kebetulan saya nggak bisa nulis nih, ini saya harus belajar, saya harus cari teman yang memang dia pintar nulis. Itu kunci pertama itu. Jadi ilmunya kayak tukang bakso itu ya, kita tukang bakso kalau membuka usaha baru kan biasanya dia ngikut orang yang udah jualan bakso duluan ya, cuma ngikut aja ngeliat cara ngeladenin konsumen, cara ini segala macam. Nah sama ketika saya ingin nulis pun gitu, saya ngelihat temen saya belajar itu nggak main-main, itu belajarnya mungkin sekitar 2 tahunan itu gimana sih cara nulis. Jadi saya nggak sok tahu harus pinter itu enggak. Mungkin saya akan pasif selama 2 tahun itu, tapi saya akan melecut aktif setelahnya. Nah itu akhirnya terjadi gitu. Jadi saya belajar nulis segala macam. Dan sekarang bagi saya nulis itu bukan pekerjaan yang sulit, gampang banget kok gitu. Karena itu tadi kayak tukang bakso, kalau udah pinter ya ngapain ya. Nah kalau yang pengabdian karena kebetulan
pengabdian itu kan berhubungan dengan kemitraan ya, kita harus punya teman banyak segala macam. Kebetulan karena posisi dulu saya di Jakarta, networking saya udah banyak, di Jakarta juga ada. Nah sekarang saya hubungan lagi nih di Jogja karena saya menjadi pemasaran juga kan, saya hubungan akhirnya kegiatan yang sama namanya pengabdian, kerjasama segala macam menjadi sesuatu yang tidak sulit. Memang yang sulit adalah ketika dosen itu dia fresh graduate gitu ya. Jadi misalkan mereka itu lulus dari S2 terus diterima jadi dosen, kesulitan tuh karena apa? Mereka kan nggak punya pengalaman itu semua. Tapi kalau misalnya kayak saya kan memang saya terlambat untuk jadi dosen ya. Ya nggak ada masalah karena sebagai seorang praktisi udah biasa hidup bersosialisasi tuh, gitu. Berarti menjadikan beban itu menjadi ya, jadi pembelajaran ya, bukan menjadi beban kayak berat gitu. Bagi saya bukan beban ya, karena orang profesional itu kan nggak boleh ada beban. Ya itu udah tanggung jawab aja gitu. Jadi dosen tanggung jawabnya gini ya udah nggak ada beban. Beban tuh kalau saya misalkan suruh mengerjakan yang memang bukan pekerjaan saya itu beban, misalkan apa ya. Ya pokoknya yang di luar itu pekerjaan dosen ya, itu kamu yang beban, nggak bisa saya. Tapi kalau ini kan memang ya kan saya udah kasarannya MOU saya udah jadi dosen ya, memang harus itu menjadi pekerjaan ya, biasa aja sih, nggak ada yang nggak jadi beban sih. Oh ya beban mungkin kalau saya ditugaskan misalkan mengurus apa gitu ya, keluar kota, keluar pulau segala macam yang memang itu sifatnya administratif ya karena kebetulan saya kan struktural ya, itu beban bagi saya karena apa, saya nggak ngerti ya kayak gini-gini, ketemu sama pimpinan universitas lain terus harus beramah tamah, itu beban bagi saya karena apa, saya nggak terbiasa gitu ya, berkamuflase. Nah itu beban gitu, itu memang beban itu. Selain menjadi dosen nih, di samping jadi dosen, mungkin Bapak ada pekerjaan lain atau ada sedang ngembangin karir apa gitu? Ya kalau saya sih banyak lah, nanti bisa cek di Google ya. Cuman yang saya lagi sekarang tekuni adalah saya punya kafe, punya online shop ya, di samping saya bikin online shop kayak karena kebetulan ini hobi ya, bukan beban. Ini hobi itu pasti. Saya hobi masakan ya, sehingga saya bikin kayak open kitchen ya di rumah itu. Jadi saya bikin masakan terus saya jual, itu saya senang, itu hubungannya dengan rohani, itu nggak bukan ini. Jadi itu sama, mungkin saya akan bikin kayak konten yang tentang masak. Jadi di luar ngajar sama sekali, itu di luar. Jadi konten masak, bagaimana seorang bapak-bapak itu masak, itu akan saya bikin kontennya. Tapi kalau saya mau cerita konsepnya gimana kan ya, ini kan nanti dulu kalau sudah ini. Tapi kalau hal-hal yang seperti itu memang ya tadi ya, work balance tadi ya, itu malah membuat saya itu senang. Jadi ketika saya di rumah itu biasanya saya meninggalkan semua jabatan, tanggung jawab saya segala macam. Di rumah ya di rumah aja gitu. Jadi itu bagian saya dengan keluarga. Jadi biar jangan sampai pekerjaan itu saya bawa ke rumah. Karena kalau misalnya pekerjaan yang sulit bawa ke rumah, nanti efeknya kan keluarga juga kan. Kalau saya sih enggak. Ya di kantor-kantor, di rumah-rumah, di tempat main-main gitu. Jadi udah bisa menempatkan posisi. Itu yang bikin enteng-enteng aja. Ini berarti Bapak tuh udah menemukan pola ya, berarti untuk Ya, mengatur tadi. Nah, gimana waktu Bapak udah menemukan polanya itu tuh? Berarti ini selama ini pernah kekeliruan, ada suatu hal yang keliru tentang menempatkan tadi, sehingga kayak sekarang bisa menemukan dan akhirnya menetapkan itu menjadi pola yang paten untuk kehidupan. Oke, pola untuk, kecuali saya kepala rumah tangga ya. Pola yang paling penting adalah kamu menutup dulu saluran ekonomi. Kenapa? Jadi kamu penuhi dulu ekonomimu dulu. Jadi minimal kamu udah memenuhi kebutuhanmu dan keluarga, itu selesai tuh. Itu udah selesai dalam hidupmu itu kan. Nah, setelah itu baru kita akan menata yang lain. Kalau bagi saya harus polanya bagaimana sebagai dosen ini saya bisa menghasilkan sesuatu. Kan untuk sebagai dosen kan nggak hanya ngajar ya. Kamu harus menghasilkan buku, kamu bisa menjadi konsultan, kamu bisa menjadi apa, artinya kamu harus mendapatkan passive income yang baik untuk dirimu tanpa mengganggu pekerjaanmu sebagai dosen. Maksudnya gini loh, kamu pekerjaan di luar tapi kamu nggak pernah ngajar, kan akhirnya mendolimi mahasiswa kan. Kalau saya enggak, kalau saya karena saya punya kemampuan misalkan ini saya bisa jadi konsultan, sehingga konsultan itu kan sifatnya memberikan suatu literasi ke orang hanya waktu tertentu aja, tetapi kan income-nya mengalir, nggak ada masalah. Jadi itu penuhi dulu. Kalau dari itu penuhi, kita bisa menatanya dengan santai. Tapi kalau itu belum terpenuhi, akhirnya kamu kayak orang yang ngejar setoran kan gimana ya? Kalau misalkan kayak supir ngejar setoran kan capek, bingung, buru-buru, emosi segala macam. Tapi kalau udah terpenuhi, misalkan si angkotnya itu ya, angkutan kotanya itu milik sendiri, gitu kan ya, kamu kan nggak peduli tuh mau
mau apa namanya, mau Kerja kesetoran siapa juga. sekarang dibuat kalku Iya, sendiri. dapat Kalau pas sendiri kan, ya. kalau misalnya udah cukup nih ya pulang kan, Pulang. ya gitu. Jadi artinya sebagai dosen pun bukan saya merekomendasi kamu punya side job, enggak, tetapi kemampuan kamu itu kamu apa namanya, kamu kapitalisasikan dengan baik. Nah itu makanya kunci tadi yang disebut saya di awal itu belajar. Kalau kamu udah profesional dalam bidangmu, pasti orang akan mencari kamu. Kalau nggak, kamu nggak profesional, susah itu. Itu sih sebenarnya. Oke, mungkin terakhir nih Pak, sebagai penutup nih, nasihat dari Bapak untuk teman-teman rekan dosen di luar sana yang ingin kayak masih belum menemukan gimana sih caranya work life balance itu tadi. Ya Pak. Kalau saya sih, ketika kamu memiliki profesi apapun, tolong bertanggung jawablah dengan profesi itu. Artinya kamu harus profesional. Profesional kan artinya kamu dibayar orang untuk kamu mengerjakan itu. Kerjakan itu sebaik mungkin. Ketika itu sudah mengerjakan sebaik mungkin, insya Allah orang itu akan memberikan sounding tentang dirimu itu dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika kamu mengecewakan orang yang sudah memberikan amanah pada kamu, akhirnya sounding ke tentang dirimu itu akan jelek. Artinya bahwa ketika kamu mengerjakan suatu pekerjaan itu secara profesional, artinya kamu membangun brand personalmu sendiri. Sehingga kamu itu ya tadi, income itu sebenarnya mengalir sendiri. Nggak usah kamu cari side job kemana-mana. Artinya jadilah dosen yang memang profesional. Ya sesuai dengan tugasnya lah. Nanti insya Allah kemuliaan itu akan keprofesional itu akan dibarengi dengan kemuliaan. Menjadi profesional, jangan maling gitu. Misalkan udah jadi dosen ya udah jadi dosen, ditekuni ya berarti ya. Ya tekuni. Oke, mungkin itu dari kami. Terima kasih Bapak Ya, untuk nasihatnya. Ya. Semoga menginspirasi teman-teman. Ya sama-sama. Terima kasih Bapak. Kita lanjut. Oke, kita cari lagi dosen-dosen yang ada di kampus ini, mumpung masih di sini ya. Kita cari lagi nih. Misi Bapak. Selamat siang, saya Akbar dari Dapur Dosen Indonesia. Ingin mencari tahu nih gimana menjadi dosen yang work-life balance antara kehidupan pribadi, karir sama jadi dosen nih. Bisa diwawancara sebentar? Oke, boleh. Oke. Dengan Bapak siapa nih sebelumnya? Saya Handini, kebetulan baru selesai kelas. Oke, Pak Handini, udah berapa lama nih jadi dosen di sini? Saya kurang lebih 7 tahun ini ya jadi dosen. 7 tahun. Kalau boleh tahu nih untuk motivasi Bapak sebelum menjadi dosen ini apa Pak memilih jadi dosen? Ya, sebelumnya saya memang punya cita-cita jadi dosen. Walaupun banyak tagar jangan jadi dosen ya. Tapi saya pengen jadi dosen. Ya lebih lebih senang berbagi aja sebetulnya. Lebih berbagi. Oke, mungkin kalau soal work life balance nih, menurut Bapak nih work life balance menurut dosen tuh gimana sih? Oke, disclaimer ya, ini mungkin pernyataan pribadi tetapi terkait dengan work balance itu dengan kehidupan itu relatif sebetulnya, tetapi tinggal kita bagaimana bisa mengaturnya saja. Misalnya antara tugas kapan harus diselesaikan, kewajiban-kewajiban sebagai dosen dan kehidupan pribadi. Soalnya kadang kalau dosen itu tidak ada jam kerja pasti. Jam kerjanya memang sampai 24 jam. ya, kadang mahasiswa WA itu kan malam hari, apalagi yang mengejar mau sidang skripsi, ya itu udah pasti deadline kayak gitulah. Ya. Kalau dari ini aja, berarti kan Bapak tuh udah tahu nih sebelum mau jadi dosen tuh udah tahu beban-beban yang nanti akan dihadapi nih. Contoh kayak Tridharma. Ini menurut Bapak gimana nih? Kita pernah mengalami suatu kayak, beban banget ketika mengerjakan Tridharma A atau B atau C itu tadi. Oke, ya sebelumnya banyak kejutan ya ternyata. Tidak semudah yang dibayangkan ternyata. Jadi kalau dulu kan kita bayangannya sebelum jadi dosen tuh gampang, dosen itu paling Tridharma doang gitu kan. Misalnya atau mengajar, habis ngajar pulang. Ternyata ada banyak tanggung jawab yang lainnya. Karena kita selain mengajar kan juga membina teman-teman mahasiswa kan seperti itu. Kalau dari ini solusi dari masalah yang tadi nih kayak ternyata tuh di sisi lain ngajar ada riset, ada ngabdi nih. Nah, menurut Bapak tuh solusi yang pas untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi itu gimana? Oke, yang pertama kita harus tahu tanggung jawab dulu. Tanggung jawab utama ini dosen tuh sebagai tadi ya pengajar, peneliti dan juga melakukan pengabdian. Itu yang pertama. Karena pasti di dalam melaksanakan tugas itu juga ada tugas-tugas tambahan yang lain. Yeah. Nah, untuk itu perlu ada namanya skala prioritas. Misalnya kita tentukan di semester ini kita prioritaskan untuk misalnya penelitian, ya gitu, membuat artikel dan sebagainya. Di semester ini kita selesaikan. Nah, semester berikutnya misalnya kita masuk ke fase misalnya untuk pengabdian, kita melakukan pengabdian.
Di samping tentu saja pasti ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang lainnya ya, misalkan pekerjaan rumah atau juga pekerjaan administratif dosen yang terkadang juga ya harus harus segera dikerjakan gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi kita lihat skala prioritas dan tentukan mungkin buat timeline lah, buat timeline. Seperti misalnya untuk naik karir ya, kenaikan pangkat misalnya, bisa kita hitung kapan kita bisa melakukan pengajuan kenaikan pangkat dan kapan harus kita melakukan riset dan penelitian untuk misalnya memenuhi syarat tersebut, atau juga sebagai tanggung jawab moral sebagai akademisi misalnya harus memproduksi pengetahuan yang kita sendiri yang harus mengukur kira-kira gitu, dan kita sendiri juga harus membuat target-target tadi. Misalnya satu semester ini target saya misalnya 1-2 artikel misalnya, wah keren sekali itu kan, misalnya di tengah kesibukan yang lain kan, kira-kira gitu. Kemudian juga tentu saja membimbing mahasiswa, jangan lupa juga karena tugas utama salah satu dosen juga selain untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang akan diajarkan dalam mata kuliah, juga membimbing, karena sebagai pengajar khususnya nanti akan menjadi sarjana, teman-teman ini kan harus paling tidak siap tempur ketika nanti mereka lulus, maka perlu pembimbingan tambahan kira-kira bagi teman-teman mahasiswa, khususnya kalau di prodi saya kebetulan karena prodi ilmu komunikasi, jadi selain materi-materi di kelas juga ya harus kita ajak untuk bikin project film, bikin project iklan, event dan sebagainya. Nah itu kan di luar perkuliahan juga gitu. Dan saya rasa itu pengayaan yang insya Allah bermanfaat bagi mahasiswa gitu. Menariknya nih, tadi sempat ada bilang karir lain di luar dosen nih. Mana Bapak pernah ada pengembangan karir atau suatu hal kayak side job gitu jadi dosen, selain jadi dosen ada nggak itu? Ada dulu pertama mengajar itu di beberapa tempat karena masih muda jadi masih semangat untuk ya kira-kira gitu, dan pengen juga melihat suasana kampus di lain tempat itu kan seperti apa gitu. Kemudian juga bekerja di salah satu agensi periklanan juga begitu sambil mengajar, tetapi sekarang saya fokus di kampus untuk teman-teman. Kenapa? Karena khususnya saya kebetulan juga dosen komunikasi yang mengajar periklanan. Kenapa saya juga harus ikut gabung di dunia periklanan yang profesional gitu? Karena tadi untuk berusaha mencari hal yang relate antara perkuliahan dengan dunia kerja gitu, supaya nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa, mereka jadi dapat mata kuliah materinya dan dapat mungkin cerita-cerita real life atau real work di dunia nyata, kira-kira seperti apa gitu. Nah, tadi kan banyak nih Pak dari karir dan pekerjaan sampingan tadi. Nah, gimana sih cara Bapak tuh menemukan pola yang pas untuk biar kayak antara akademik, habis itu pekerjaan sampai di rumah tuh bisa pas gitu? Oke. Sebelum ke pola tentu saja selain itu ya, sebelumnya ketika mau ambil satu job gitu kan, kita sebetulnya kan bertanya dulu kan jobnya apa, kemudian kapan waktunya dan lain sebagainya. Nah itu supaya kita bisa mengukur tenaga dan waktu yang akan kita keluarkan itu seperti apa gitu kan, termasuk waktu dengan perkuliahan itu nanti seperti apa cara membaginya. Jadi itu saja sih tipsnya. Jadi pertama kita harus tahu dulu nanti apa yang harus dikerjakan di luar kampus ya. Kemudian kita lihat jadwal mengajar kita, kalau misalnya di semester ini jadwal mengajarnya sudah full padat gitu ya, jangan memaksakan diri cari pekerjaan di luar karena memang pasti itu akan keteteran gitu kan. Tapi kalau misalnya di kampus juga bisa disambi dengan mengambil job di luar, itu bisa juga gitu. Nah, yang penting kita bisa melihat timeline dan bisa melihat job desk pekerjaan di luar kampus itu apakah akan merugikan kita sendiri, walaupun mungkin secara keuntungan finansial lumayan gitu ya, tetapi untuk misalnya merugikan tuh misalnya kita jadi lebih capek, jadi waktu dengan keluarga berkurang, perhatian pembimbingan terhadap mahasiswa tuh menjadi ya ala kadarnya kan, juga kasihan juga mahasiswanya gitu, kira-kira gitu. Nah, terakhir nih Pak, nasihat dari Bapak nih untuk teman-teman rekan dosen di luar sana yang masih bingung nih caranya membagi waktu sampai di titik ternyata nih work life balance. Bisa nih Pak. Oke, ini bukan nasihat ya, tetapi ini berbagi pengalaman saja karena bagi saya setiap
dosen itu kan pasti menemukan atau menghadapi situasi yang berbeda ya. Tetapi secara umum bisa kita lihat utamanya adalah kita prioritaskan tentu saja tugas dan tanggung jawab kita dulu kira-kira gitu sebagai pengajar, sebagai dosen yang harus tridharma. Selebihnya nah kita sesuaikan dengan tugas utama kita. Jangan terbalik. Ya, biasanya juga ada yang terbalik. Benar. Jadi di luar dulu yang kita banyak ya, dalamnya lupa. Gitu. dalamnya lupa ya. Akhirnya mahasiswa ketinggalan gitu. Mungkin itu saja sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Handini Oke. untuk waktunya. Semoga masukan dan tadi cerita-cerita Handini bisa menginspirasi dan juga membuat teman-teman bisa menemukan titik poin work life balance versi teman-teman rekan dosen. Terima kasih Pak Oke, Handini. terima kasih Siap. Mas. Siapa? Mas Akbar, Akbar ya? Oke, siap. thank you ya. Terima kasih. Oke, kita tadi udah mendapatkan beberapa insight tambahan dari dosen-dosen yang ada di Unsuran Kalijaga ini dengan versi ya kalau emang udah memprioritaskan jadi dosen ya jadikan itu sebagai profesional, tapi tetap misalkan ada pengembangan karir atau sebagai yang di rumah ya tetap itu dibagi sesuai dengan tempat dan porsinya. Itu aja mungkin yang bisa kita dapatkan di Universitas Unsuran Kalijaga ini, dan nantikan tempat-tempat lainnya untuk bisa mendapatkan insight tambahan dari dosen-dosen yang mungkin bisa menambah ilmu kita. Oke, jangan lupa untuk like dan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe juga di channel duniadosen.com untuk memperoleh informasi dan sharing menarik lainnya. Nantikan di video Dapur Dosen Indonesia lainnya, dan tetap salam akademik.